kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbudristek menggelar diskusi kelompok terpumpun guna menjawab tantangan terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR RI tegas menolak permintaan revisi mandatory spending yang berdasarkan pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbudristek menggelar diskusi kelompok terpumpun guna menjawab tantangan terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf turut membahas usulan Kementerian Keuangan terkait perhitungan 20% anggaran pendidikan berdasarkan pendapatan negara. Selain itu, Dede Yusuf juga mengkritisi alokasi anggaran pendidikan yang implementasinya masih bermasalah. 4 jam kita berdiskusi, banyak yang tidak tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan ini belum tepat sesuai dengan porsinya. Jadi banyak yang mungkin berada di tempat-tempat lain yang sebetulnya tidak menyelenggarakan pendidikan secara umum, tapi lebih banyak kepada pendidikan kedinasan. Sehingga akhirnya bisa kita pahami ke depan harus ada reformulasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda tegas menolak permintaan revisi mandatory spending yang berdasarkan pendapatan negara. Sebab hal itu justru dapat menurunkan alokasi anggaran pendidikan dari APBN. Ya, kami menolak. Itu suara Komisi 10. Risiko dari penghitungan 20% kalau berbasis dari pendapatan, bukan dari belanja, akan ada penurunan mandatory spending 20%, kurang lebih hampir 130 triliun. Yang perlu diotak-atik oleh Kemenq adalah terkait dengan distribusi dan alokasinya, supaya lebih banyak diberikan kepada kementerian yang punya tugas dan fungsi pendidikan. Dalam ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Dari Jakarta, Samuel Aditya, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk membahas rencana kerja anggaran tahun 2025. Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk dapat melakukan pembelanjaan yang berkualitas. Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk membahas rencana kerja anggaran tahun 2025. Pada kesempatan ini, Komisi 11 mendorong kebijakan anggaran yang memprioritaskan pada sektor paling membutuhkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengatakan, kebijakan arah anggaran belanja negara saat ini sudah masuk fase finalisasi. Komisi 11 meminta Kementerian Keuangan untuk dapat melakukan pembelanjaan yang berkualitas, sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara dapat tepat sasaran sesuai prosedur yang telah dirancang DPR bersama Menteri Keuangan. Kita sudah mendapatkan penjelasan tentang arah kebijakan, program, kemudian key performance indikatornya, target capaian yang ingin dicapai di 2025, kemudian dukungan anggaran, sehingga pada hari ini adalah finalisasi RKA Kementerian Keuangan. Nah, poin yang paling mendasar itu sebetulnya adalah salah satunya adalah spending better, belanja yang berkualitas. Kita mendorong supaya penggunaan APBN kita betul-betul bisa berkualitas, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat prosedur. Jadi dengan KPI yang bisa dicapai. Kamrus Samad juga menekankan optimalisasi penggunaan anggaran yang telah disahkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara harus menstabilkan ekonomi negara termasuk berdampak pada sektor ekonomi kecil lainnya, sehingga anggaran negara berpengaruh pada pemerataan taraf hidup ekonomi masyarakat di Indonesia. Bani dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Momen hari ulang tahun ke-79 DPR RI dimeriahkan dengan gelaran kegiatan lari dan bersepeda di lingkungan Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, acara ini juga bertujuan mengajak masyarakat berdoa untuk kebaikan DPR. Momen hari ulang tahun ke-79 DPR RI turut dimeriahkan lewat gelaran kegiatan lari dan bersepeda
di lingkungan Parlemen Senayan, Jakarta. Mengusung tema DPR RI baru, harapan baru. Pada kesempatan ini, masyarakat diajak untuk menaruh harapan positif kepada anggota Dewan periode 2024-2029. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati, ikut memeriahkan giat lari dan bersepeda bersama masyarakat. Menurutnya, gelaran olahraga bersama di lingkungan parlemen seperti ini penting diadakan secara rutin. Kegiatan ini dapat menjadi media untuk menjernihkan pikiran serta menyehatkan masyarakat dan pegawai di tengah beban rutinitas sehari-hari. Ya, ini kan kegiatan menyambut ulang tahun ke-79 DPR RI. Ini tiada lain adalah bagian daripada menjadikan parlemen sehat, bersih, dan mandiri. Itu tujuannya, dan menyambut anggota Dewan baru, ada harapan baru, Indonesia maju. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, acara ini juga bertujuan mengajak masyarakat berdoa untuk kebaikan DPR, sehingga DPR periode yang baru dapat bekerja dan menjalankan fungsinya secara optimal. Nanti dari 580 ada 266 yang baru, artinya sekitar setengahnya anggota baru. Tentu kita memberikan doa, memberikan harapan bagi anggota baru dan anggota yang lama dengan semangat yang didoakan oleh masyarakat Indonesia. Ke depan DPR akan terus berkiprah memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Halim dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, umat Katolik dan seluruh masyarakat Indonesia bergembira dan antusias atas kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air baru-baru ini. Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk mengawali perjalanan apostoliknya ke wilayah Asia Pasifik. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia terus berperan dalam menjaga keberagaman dan harmoni antar umat beragama. Kedatangan Paus Gereja Katolik ke-266 ini membawa pesan damai dan toleransi di tengah kegaduhan dan perang di berbagai belahan dunia. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Umat Katolik dan seluruh masyarakat Indonesia bergembira dan antusias menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air. Kunjungan pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Kota Vatikan ini menjadi momen penting dan bersejarah bagi Indonesia, karena Paus Fransiskus membawa pesan damai, kemanusiaan, dan toleransi antar umat beragama. Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk mengawali perjalanan apostoliknya ke wilayah Asia Pasifik.
Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia terus berperan dalam menjaga keberagaman dan harmoni antar umat beragama. Kunjungan yang mengusung tema Iman, Persaudaraan, dan Bela Rasa ini menjadi kali ketiga pimpinan Katolik dunia menginjakan kaki di bumi Indonesia, setelah kunjungan terakhir Paus Yohanes Paulus II pada 35 tahun silam, dan kunjungan pertama Paus Santo Paulus ke-6 di tahun 1970. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Sri Paus memilih untuk menumpangi kendaraan sederhana. Dibandingkan menginap di Hotel Bintang 5, Paus Fransiskus memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian kunjungannya, Sri Paus dijadwalkan menemui kelompok difabel, kelompok penerima manfaat organisasi amal, dan tokoh lintas agama. Kedatangan Paus Gereja Katolik ke-266 ini membawa pesan damai dan toleransi di tengah kegaduhan dan perang di berbagai belahan dunia. Kesederhanaan dan penyebaran kasih kepada sesama juga patut menjadi teladan, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Ini sudah lama dinantikan oleh bangsa Indonesia, seorang tokoh figur internasional, kepala negara bisa menyebarkan kasih perdamaian dan juga bisa membuat Indonesia menjadi epicentrum akan perdamaian bukan hanya untuk di wilayah regional tapi juga wilayah seluruh dunia. Perjalanan apostolik Paus Fransiskus secara khusus menyoroti keberagaman masyarakat Indonesia. Pluralisme tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus didasari dengan rasa saling menghargai dan saling percaya. Konstitusi Indonesia berulang kali menekankan untuk memelihara perbedaan menjadi kekuatan serta menitik beratkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karenanya, prinsip-prinsip kebinekaan harus menjadi mercusuar yang menerangi perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin Misa Kudus yang dihadiri sekitar 86.000 umat Katolik pada Jumat 6 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa 99,7% dari liabilitas polis telah menyetujui restrukturisasi Jiwasraya untuk dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG Life. Dalam hal ini, pemirsa, IFG Life telah berhasil menyelesaikan amanat negara untuk menerima pengalihan polis dari PT Jiwasraya yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami fraud yang merugikan negara. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, keberhasilan IFG Live dalam menerima pengalihan polis dari PT Jiwasraya merupakan hasil kerja bersama Komisi 6 DPR RI dan juga Kementerian BUMN untuk bisa menciptakan tata kelola asuransi yang prudent dan kredibel. Untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya tengah berada di Gedung Nusantara 2, di mana kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian BUMN telah membeberkan penyelewengan atau fraud yang telah dilakukan PT Jiwasraya senilai hampir 50 triliun rupiah yang menjadikan hal tersebut menjadi kasus hukum besar di Indonesia. Dan BUMN bidang asuransi jiwa ini dinilai juga salah tata kelola dan juga marak terjadi dari praktek penipuan di internal perusahaan, di antaranya penawaran bunga yang tak lazim dan juga timbal balik yang tak wajar. Dan menurut BPK sendiri pemirsa, PT Jiwasraya juga merugikan negara sebanyak 16,8 triliun rupiah dan rencana dari Kementerian BUMN sendiri akan membubarkan atau melikuidasi dari PT Jiwasraya di September ini sesuai dengan rencana penyihatan keuangan dan juga dari peraturan OJK sendiri. Dan lantas bagaimana, apakah likuidasi dari PT Jiwasraya ini menjadi jalan satu-satunya dalam menyelesaikan berbagai masalah dan bagaimana nasib dari para pemegang polis. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya dari anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Herman Khairon. Pak, bagaimana Pak likuidasi dari PT Jiwasraya ini, apakah tepat dilakukan di tengah dari berbagai masalah yang ada di PT Jiwasraya? Iya, Jiwasraya ini sebetulnya kasusnya sudah lama ya. Tahun 2015 mulai ada persoalan, ada fraud di situ, dan 2019 mencuat. Dan pada waktu itu saya termasuk inisiator untuk pembentukan Pansus Jiwasraya tahun 2019 akhir. Dan tentu kejadian ini terus menjadi perdiskusian, pembicaraan, pembahasan di Komisi 6 dan akhirnya pada tahun 2021 diputuskan bahwa Jiwasraya kemudian membentuk perusahaan baru di bidang asuransi. Karena ini adalah opsi yang paling tepat yaitu IFG Life ya. Nah inilah yang kemudian menjadi perusahaan asuransi BUMN baru dan kemudian mengalihkan seluruh aset Jiwasraya juga dilaksanakan penyertaan modal negara. Nah dari penyertaan modal negara inilah sebagian untuk bisa menyelesaikan terhadap kewajiban kepada pemegang polis dan sebagian lagi pemegang polis tentu diberikan penawaran karena kan memang ini melalui proses tahapan, ada PKPU, ada homologasi, dan pada akhirnya kemudian ada kesepakatan. Memang ada beberapa yang sampai hari ini belum tuntas, tapi volumenya ataupun presentasinya kecil sekali ya. Namun demikian tentu harus mendapatkan perhatian khusus ya. Awal-awal tentu kami juga bersikeras bahwa negara harus punya tanggung jawab, karena BUMN melakukan hal ini juga mengatasnamakan negara, badan usaha milik negara. Oleh karenanya kementerian pada waktu itu mengajukan 4 opsi. Nah salah satu opsi pada akhirnya disetujui dan sekarang sudah beralih. Hampir 100% tentu pemegang polis telah beralih kepada IFG Life dan kemudian sekarang sudah berjalan, tinggal menyisakan sebetulnya setelah kemudian hasil sitaan
dihitung kembali dan kemudian masuk bagian daripada penguatan keuangan di AFC Life, juga PMN disuntikan dalam beberapa fase ya. Dan fase terakhir di tahun lalu tentu mudah-mudahan ke depan ini sudah berangsur-angsur menuju kepada perusahaan asuransi yang sehat dan pada akhirnya tentu bisa mengembalikan kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis. Memang AFC Life ini sebagai reinkarnasi dari Jiwasraya ya harus prudent, jangan sampai terulang kembali. Karena kalau melihat dari perjalanan ke belakang ya, kita flashback coba, bahwa setelah kasusnya Jiwasraya itu juga ada kasusnya Asabri. Setelah kasusnya Asabri ada kasusnya Dapen, dana pensiun BUMN, itu juga ada gitu. Nah, bahkan terakhir ada kasus Taspen ya. Ini kan ironis gitu, di tengah situasi yang semestinya justru BUMN memberikan penguatan terhadap situasi ekonomi negara, justru terjadi persoalan di BUMN. Bagaimana tata kelola asuransi ke depan yang akan dibangun atau dikelola, Pak? Bagaimana membuat strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada AFC Life. Itu yang penting. Nah, bagaimana? Ya itu tugas daripada direksi AFC Life untuk bisa bagaimana melahirkan strategi, cara untuk bisa meyakinkan kembali publik, kepercayaan publik kembali meningkat, dan inilah prasyarat untuk bisa mengembalikan AFC Life seperti Jiwasraya dulu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Herman Khairon, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI. Di mana pemirsa terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Nazia dan pemirsa, mari kita simak apa saja nih yang menjadi headline di media online pada hari ini.
Berita pertama yang menjadi headline di media online terkait polemik e-materai. Puan meminta pemerintah jangan persulit pendaftaran CPNS. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda berikut pemirsa. Ini ada beberapa informasi terkait dengan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menyoroti kendala teknis pada sistem pembelian materai elektronik yang disiapkan Percetakan Uang Republik Indonesia sebagai salah satu syarat seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah, terkait hal ini pemerintah diminta untuk mempermudah syarat pendaftaran CPNS dan tidak mempersulit masyarakat. Karena persoalan e-materai ini dinilai menghambat proses pendaftaran para pelamar, terlebih masa pendaftaran CPNS sudah mepet. Setiap instansi pemerintah ini diminta harus dapat memastikan kesiapan sistem digital yang dibutuhkan masyarakat. Seleksi CPNS bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin calon-calon terbaik abdi negara, sehingga perlu disiapkan sistem yang baik. Transparansi dan kredibilitas pelaksanaan seleksi juga harus dilakukan secara profesional sehingga aparatur negara diisi oleh SDM yang berkualitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 1 DPR RI selalu dukung program dan kenaikan anggaran tiap mitra. Seperti yang bisa Anda saksikan berikut ini. Di sini Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kemenkominfo, KPI, KIP, dan Dewan Pers dengan agenda program kerja dan RAPBN tahun 2025. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani mengungkapkan bahwa Komisi 1 selalu mendukung program dan kenaikan anggaran keempat mitra kerjanya selama permintaan tersebut masuk akal, jelas, dan dapat dijustifikasi. Selain itu terkait kinerja Kemenkominfo diharapkan dapat terus meningkatkan capaian PNBP. Sedangkan terkait program literasi digital, Kemenkominfo diminta dapat lebih menjabarkan dengan detail sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Terkait polemik e-materai, Puan meminta pemerintah jangan persulit pendaftaran CPNS. Juga Komisi 1 DPR RI yang selalu dukung program dan kenaikan anggaran tiap mitranya. Sekian dari saya Elisa dan kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.